Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast ngobrol bareng Alnews ya. Bersama saya Rohman Ilham dan kedatangan tamu istimewa dari Ketua DPD Al-Khairiyah Kota Cilegon. Pak Ustadz, saya sering lihat aktivitas Pak Ustadz di media sosial, terutama Facebook. Pak Ustadz tuh sering sekali mengunjungi atau bersilaturahim bersama guru-guru honorer di Kota Cilegon khususnya. Nah, Pak Ustadz, terkait isu yang sedang ramai yang sedang hangat di akhir dan awal tahun 2025 ini ya, Ustadz, terkait defisitnya anggaran Pemkot Kota Cilegon ya. Gimana itu tanggapannya, Ustadz? Coba. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Ilham, semua kru Alnews. Ya. Alnews Banten. Ya. Alnews Banten. Pertanyaan Kang Ilham tadi terkait kita sering berkunjung ke cabang. Itu sebuah program di Bidalaria. Saya akan bersilaturahmi ke seluruh cabang, khususnya Dinia. Selanjutnya dilanjutkan dengan yang cabang yang lain, MTS, MI atau MA. Kebetulan dari Dinia juga belum. Belum semua, paling tinggal sedikit aja gitu ya. Terkait masalah honor daerah, harapannya lebih baik lagi. Artinya karena di akhir tahun ini, di akhir Desember ini, kebanyakan guru madrasah itu nggak tahu, istilahnya keterlambatan biasa saja. Artinya 1-2 hari, 1 bulan, ya artinya nanti juga keluar. Saya sebagai Ketua DPD berupaya siapa yang saya tanyakan. Dan alhamdulillah saya mengajukan surat ke audiensi ke Pak Wali Kota. Walaupun belum dikonfirmasi, saya datang hari ini, hari Selasa. Kenapa alasannya saya langsung datang? Karena tahun 2023 pernah saya audiensi dengan Pak Wali Kota, mungkin saya husnuzon aja. Artinya Pak Wali juga mungkin sibuk, bukan berarti nggak mau nemuin kita ya. Tapi yang lain juga kadang-kadang berpikirnya sebutan mungkin wajar-wajar saja, karena dia nggak mau nemuin terkait masalah honor daerah. Ya. Saya ajukan Ketua DPD Kota Cilegon waktu itu Pak Haji Isro menanggapi dan nemuin kita. Ya oke, siap, mau dinaikkan katanya dengan syarat Pak DPD nemuin Pak Wali Kota. Artinya saya berupaya itu alhamdulillah dari pilkada serentak kemarin semua calon wali kota menaikkan honor daerahnya dengan angka 1 juta sesuai dengan harapan kami. Alhamdulillah. Dan ada kabar gembira itu dengan calon wali kota menaikkan 1 juta, ada lagi dari kita senang itu ada lagi cobaannya kita sebagai guru madrasah. Di akhir Desember ini pemerintah Kota Cilegon defisit anggaran. Artinya guru madrasah itu nggak tahu ya, artinya kalau keterlambatan sekedar biasa saja gitu. Biasanya kalau saya itu kalau udah terlambat menjelang lebaran itu saya ngegoplak di FB, ya alhamdulillah keluar. Ini terkait dengan aturan, karena dana hibah itu bentuknya 1 tahun yang dikemas dalam triwulan. Yang triwulan pertama lancar, triwulan kedua lancar, triwulan ketiga lancar ya, walau tambah 1 hari wajar lah gitu ya. Yang ini yang terakhir kan plat. Saya enak-enak aja. Kalau tahu udah defisit gini ya kita langsung ke ini ya. Tapi begitu saya dengar, saya pelajari ya, kalau dana hibah ya hangus katanya. Dan saya berupaya, saya tadi siang, tadi pagi berupaya, saya menanyakan langsung, yang alhamdulillah Pak Haji Maman Maulidi ya, Pak Sekda dan Kabak Kesra, Pak Haji Rahmatullah yang lainnya menemui kita. Walaupun dari surat pengajuan kita audiensi belum dikonfirmasi, alhamdulillah dia menemui kita, dia ngasih jawaban. Jawaban dia itu ya artinya insya Allah tahun 2025 akan dipercepat gitu. Tapi artinya yang 3 bulan, yang bulan Oktober, November, Desember masih gak ada harapan, katanya hangus. Tapi dia juga ngomong Pak Sekda akan berupaya dan minta doanya supaya
bisa, tapi akan tetapi dia itu berbelit-belit juga ya, karena mungkin nggak enak juga, mau jawab hangus nggak enak, saya tanya langsung, apakah ini hangus? Ya begitu Pak, kita tanya. Karena kalau ada pertanyaan lagi dari kita ya, apakah nggak bisa disebut yang lain? Nggak bisa Pak. Itu karena aturannya gitu. Kalau misalnya disebut dengan yang lain, katanya ya melanggar aturan. Tapi saya nggak putus asa, terus berusaha dan berdoa, berupaya untuk yang triwulan yang terakhir, yang keempat ini bisa kita cairkan. Dengan cara apa? Yang penting jangan dengan cara ya yang simpel-simpel aja, dengan jalur apa gitu. Yang penting kita berusaha. Artinya Pak Ustadz, berarti dari hasil audiensi itu nggak ada langkah konkret yang akan dijalankan oleh Pemkot Cilegon. Langkah konkretnya Pak Sekda itu ngomong, artinya biar ya katanya biar agak ini untuk Januari, tapi dari anggaran 2025 ini dipercepat, dana hibah yang 2025 ini akan dipercepat. Artinya nggak merubah yang ini, yang apa? Yang 30 yang 2025 ini ya. Itu makanya saya bingung. Saya kira akan dipercepat, apakah yang ini? Saya tanyakan apakah itu Pak Sekda Januari bisa keluar? Ya dia jawab dengan nama apa adanya. Berarti yang udah mah udah aja gitu ya? Yang udah kayaknya, yang tapi saya akan berupaya untuk yang 3 bulan ini gimana bisa caranya supaya bisa cair. Saya akan musyawarah dengan guru-guru madrasah atau yang mewakili nanti gimana cara berupaya supaya 3 bulan ini bisa. Ustadz, dari hasil audiensi itu ada nggak sih bocoran kenapa terjadinya defisit? Bocorannya itu ya terkait itu mungkin katanya ya, kalau saya ya simpel aja ya, kepake yang lain, tapi ya katanya ya nggak gitu. Yang diberikan dia ada anggaran turun, nggak turun. Itu. Yang seharusnya sudah ada tapi nggak ada. Nah, artinya kan di sini honor guru yang menjadi apa namanya, yang menjadi sasaran tidak tercairkan. Apakah ada apa namanya ranah lain yang diprioritaskan oleh Pemkot Cilegon gitu kan, sehingga honor guru nggak bisa dicairkan gitu tuh? Jawaban Pak Sekda ya terkait itu ya defisit itu Pak. Jadi mungkin saya kira Pemkot juga udah ada ini ya, udah ada program ya, ini udah ada, tapi yang apa ya, mungkin ada uang apa itu, apa pajak yang lain belum turun gitu ya, nggak tahu, wallahu alam, saya juga belum paham masalah itu ya. Tapi yang jelas Pak Sekda dia ngomong begitu tanggal 29, 30 dia terus 1 bulan tuh udah gimana caranya gitu, berupaya dia itu katanya ya, mungkin juga ya gitu ya, saya usulin saja. Jadi dia ngomong mohon doanya supaya yang 3 bulan ini bisa gimana caranya, minta doanya. Tapi dia ngomong lagi terkait dengan aturan. 5 ini masih posisi kayaknya pas 675. Harapan saya ya bisa naik, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Karena Januari akan, kata Pak Sekda, akan saya percepat dana hibah yang 33 miliar ini, gitu kan? Berarti kan yang dipakai ini. Kalau misalnya dirubah ketika Pak Wali Kota yang terpilih dilantik, nggak mungkin kayaknya. Begitu lantik masa langsung naik. Kemungkinan nunggu anggaran yang akan datang. Kayaknya gitu ya. Pak Ustadz, ya. Kan tadi katanya mungkin kemungkinan hangus ya Ustadz ya. Iya. Dari Pak Ustadz sendiri dan apa guru-guru madrasah itu ada langkah lagi nggak sih ke depannya untuk memperjuangkan hak itu? Ya, harapan kami, langkah kami ya, mudah-mudahan ke pemimpin yang baru ini jangan sampai terjadi defisit anggaran. Ya artinya pesan dari guru madrasah, aji si guru madrasah sing dikorbankan, aji sing dikorbankan bahasanya gitu ya. Tapi ya gimana ya? Ya artinya pemerintah Kota Cilegon sesuai dengan programnya ya yang dikerjain ini. Tapi ya katanya ya defisit anggaran yang kira-kira 3 bulan ini ada uang 2.000,
tapi yang ada 500 misalnya gitu, yang gitu ya pikiran saya. Apa yang dibayarkan katanya itu. Nggak tahu kalau masalah itu mungkin dari pengaturan atau yang lainnya saya nggak bisa ngomong itu ya. Tapi yang jelas defisit anggaran yang triwulan yang keempat ya itu bisa hangus ya, kita berupaya berusaha dan berdoa gitu Pak. Sebenarnya jujur ya Pak Ustadz ya, sampai saat ini juga saya juga belum paham terkait alasannya kenapa jadi defisit anggaran ya. Entah ada faktor apa, entah mungkin kasarnya apakah ada dugaan korupsi atau apa gitu Pak Ustadz. Nah itu kan sampai saat ini juga belum mendengar kan apa alasan defisit gitu Pak Ustadz. Untuk masalah itu saya sempat nanyakan itu dijawab ya itu sesuai program. Artinya yang diperkirakan anggaran turun melalui pajak apa gitu ya, turun yang diperkirakan seharusnya 2.000 gitu misalnya, turun 500, turunnya 200 atau 100 gitu aja. Nggak tahu, saya nggak terlalu mendetail masalah itu. Yang jelas saya kesana itu dengan membawa pesan dari semua guru madrasah Kota Cilegon ya, khususnya Al-Hariyah, MDTA atau yang lainnya, madrasah MA atau MTS atau MI atau RA yang lainnya gitu ya. Itu saya sampaikan bahwa ya harapannya ya triwulan yang keempat itu bisa cair. Tapi ya jawabannya itu. Tapi saya nggak patah semangat ya, dari situ saya akan berupaya supaya gimana caranya ya triwulan keempat itu bisa cair. Gitu. Ya dengan jalur apa kan gitu ya. Tapi nggak mungkin ya, itu kan bukan 10 juta 2 juta, itu kan miliaran ya Pak Ritan ya. Jadi dari mana, dari kepala sekolah, dari yayasan, apalagi MDTA. Iya. Nah setelah audiensi nih, saya yakin sih ya, hasil audiensi itu mungkin tidak bisa memuaskan batin para guru madrasah ya mungkin. Nah langkahnya apalagi Pak Ustadz setelah audiensi Pak Ustadz? Langkah selanjutnya saya sampaikan para guru madrasah untuk semuanya di seluruh Kota Cilegon, mohon maaf saya berupaya ke Pemkot menanyakan masalah tentang honor daerah. Untuk selanjutnya ya kita terus harus semangat. Ya, walaupun kita istilahnya honor daerah katakannya ya mudah-mudahan nggak hangus gitu, harus semangat karena kewajiban kita dalam rangka mendidik anak-anak kita ya menuju generasi yang tak terima, yang lebih baik, yang berakhlakul karimah. Atau mungkin Ustadz ada aksi solidaritas buat guru-guru honorer gitu, atau guru madrasah. Masalah itu belum ada sih. Kalau untuk aksi dari pihak baik kita dari DBLR nggak ada. Saya masih belum, kita jalur yang lain aja gitu. Yang kira-kira nggak bikin keruh masyarakat. Yang penting hasilnya gitu. Itu Pak Ilham. Mohon doanya Pak Ilham semuanya ya. Nantinya sebenarnya mau sampaikan ya emang itu pahit rasanya gitu ya. Ya sebenarnya dari awal juga udah tahu berita, tapi saya lebih yakin lagi. Saya mengajukan audiensi dan alhamdulillah Pak Sekda walaupun nggak ada niat ketemu dengan Pak Sekda, alhamdulillah Allah menemukan kita dengan Pak Sekda. Walaupun saya tuju Pak Wali Kota, karena Pak Wali Kota mungkin ya nggak tahu ya, karena ia mungkin sibuk gitu ya. Sebenarnya saya itu pengen ketemu Pak Wali Kota langsung ya. Ya artinya saya mengucapkan terima kasih sebenarnya Pak Heldi kan udah naik, tapi ya ada aja gitu ya. Begitu terakhir di masa jabatannya ya yang triwulan keempat itu nggak cair. Tapi ya udah nomor 2 daripada Pemkot, Pak Sekda, Pak Maman, Pak Rahmat, Masya Allah menerima dengan baik kita. Nah kawan-kawan, kita juga harus kawal ya pergerakan perjuangan para guru madrasah ya, maksudnya kita harus tetap kawal, kita langkah bersama karena mungkin guru madrasah juga sektor yang paling penting ya di Kota Cilegon ini. Nah Pak Ustadz, harapannya ke depan, harapannya dari mungkin harapan untuk solusi dari isu ini atau kasus ini, dan harapan ke depannya lagi Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Harapan ke depan lagi mudah-mudahan ya dari kepemimpinan yang baru nanti
Jangan sampai terjadi defisit aja udah. Itu harapannya ya ke depan nanti lebih hati-hati lagi, jangan sampai honor madrasah dengan akhir tahun defisit atau nggak dibayar. Gitu Pak. Jadi mungkin harapannya semua guru madrasah ya itu yang 3 bulan terakhir itu bisa cair. Saya sebagai ketua DPD ya, saya akan misalnya kompromi lagi, musyawarah lagi gimana caranya, jalur apa nanti. Kita lanjutkan nanti, yang jelas yaitu hasilnya dari audiensi di Pemkot Cilegon. Baik, terima kasih nih Pak Ustadz atas informasi dan perjuangannya untuk guru-guru madrasah terkait isu tidak cairnya honor guru-guru madrasah ya Pak Ustadz. Kami doakan semoga pergerakan dan perjuangan Pak Ustadz untuk guru-guru madrasah juga ada hasilnya. Amin, amin Allah doanya ya. Demikian obrolan di episode kali ini, semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.